Shalom umat Allah yang terkasih, jumpa lagi dalam Renungan Singkat Sabda Iman Katolik edisi Senin 3 Maret 2025, hari biasa pekan ke-8. Hari ini kita akan mendengarkan Sabda Tuhan dari Injil Markus bab 10 ayat 17 sampai 27. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, terangilah hati dan pikiran kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya. Datanglah seorang berlari-lari, mendapatkan Dia, dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Suster Aprilia Alma dari Tangerang. Selamat mendengarkan. Sebab bagi Allah segala sesuatu adalah mungkin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pernahkah saudara-saudari berbuat salah? Apa perasaan saudara-saudari saat menyadari bahwa Anda telah melakukan suatu kesalahan? Lantas tindakan apa yang akan Anda lakukan selanjutnya? Apakah Anda akan bersikap seolah-olah tidak bersalah? Cuci tangan? Mengkambing hitamkan orang lain? Atau Anda akan menyesalinya? Dan kemudian Anda punya janji untuk tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Saudara-saudariku yang terkasih, jika pada saat kita melakukan suatu kesalahan dan kemudian muncul rasa bersalah dalam diri kita yang
rasa bersalah itu terus-menerus menghantui kita, sehingga membuat hidup kita menjadi tidak damai, tidak tenang, kemudian bingung, gelisah, cemas, kecewa, dan sedih, serta berbagai macam perasaan-perasaan lain yang sungguh-sungguh tidak membahagiakan. Apa yang kemudian saudara-saudari akan lakukan? Kalau saya ada pada posisi seperti itu, yang saya lakukan sebagai orang beriman adalah saya berdoa kepada Tuhan. Saya lari kepada Tuhan. Saya bergumul dengan Tuhan. Saya duduk di kamar menyendiri dan saya berbicara dengan Tuhan. Mengapa saya lakukan hal itu? Karena saya merasa bahwa saya tidak bisa melakukan banyak hal tanpa Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, tadi dikatakan kalau ada rasa penyesalan dan kemudian kita berani berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang sama atau kesalahan yang sama. Sebenarnya itu adalah salah satu contoh dari yang namanya sikap pertobatan. Dan tentu saja mendekati masa Prapaskah, sikap-sikap inilah yang harus kita bangun, kita tingkatkan, dan kita utamakan saat kita mau dekat dengan Tuhan. Kita semua sadar bahwa ketika kita menjauh dari Tuhan, ada banyak hal yang membuat kita menjadi orang yang sangat menderita. Tapi ketika kita justru bersama Tuhan, mau mendekati Tuhan, mau melibatkan Tuhan dalam setiap pergumulan hidup kita, dalam seluruh kelemahan diri kita, saya yakin, saya percaya Tuhan membuka jalan. Tuhan memberikan kita berbagai macam kemudahan untuk tetap menjalani hidup dan menerima hidup kita untuk lebih bisa melakukan hal-hal yang terbaik selain yang dapat kita lakukan. Saudara-saudariku, tentu saja pengalaman untuk mau bertobat, mau segera melibatkan Tuhan menjadi satu dalam hidup kita bukanlah pengalaman yang mudah. Seringkali kita sebagai manusia yang lemah, kita dihantui oleh berbagai macam sikap. Di sana ada keraguan-raguan, di sana ada muncul ketidakpercayaan, di sana ada muncul kebimbangan, keraguan, keputusasaan, bahkan merasa hal itu tidak mungkin. Kita mudah mengatakan, itu mustahil, itu omong kosong, dan lain sebagainya. Saudara-saudariku yang terkasih, jika kita selalu dikalahkan oleh sikap keraguan-raguan dalam mengikuti dan melakukan apa yang kita anggap benar, tentu saja rahmat Tuhan yang akan masuk di dalam diri kita itu akan terhambat. Sikap keraguan-raguan yang sering timbul dalam hati kita akan menghambat kita untuk dapat berjumpa dengan Tuhan, dan Tuhan pun terhambat
untuk bekerja di dalam diri kita. Maka saudara-saudariku, marilah kita bersama-sama bersatu hati, kita kembali meminta bimbingan Tuhan agar kita diberikan keberanian untuk dapat bertobat, untuk dapat menyesali apa yang sering kita lakukan, terutama hal-hal yang salah di hadapan Tuhan dan sesama kita, agar kita hidup sungguh-sungguh dituntun oleh Tuhan sendiri. Sebab jika kita sering mengagungkan keraguan, ketidakpercayaan, sama artinya hidup kita itu menjadi hidup yang kehilangan arah atau pegangan. Dan ini yang akan memicu timbulnya rasa sakit, rasa kecewa, mudah stres, sedih, dan akhirnya kehilangan rahmat kebahagiaan. Kita yang menyebut diri sebagai pengikut Kristus diharapkan dapat tumbuh menjadi manusia yang teguh iman dan percaya penuh pada penyelenggaraan Tuhan. Maka tuntutan sebagai pengikut Kristus, kita diajak untuk lebih memiliki keberanian untuk hidup secara lepas bebas, tidak mudah terikat, tidak mudah tergantung. Bahkan kita diminta untuk lebih berserah diri kepada Tuhan. Terkadang kita dibohongi, ditipu oleh pandangan-pandangan kita sendiri yang menganggap segala yang kita punya itu membahagiakan. Misalkan kedudukan, misalkan jabatan, misalkan kesenangan atau uang yang kita punya. Sehingga kalau kita tidak betul-betul memberi tempat kepada Tuhan secara sadar atau tidak sadar, hal-hal itu yang justru membuat kita menjadi hamba dari kuasa-kuasa kegelapan. Menjadi orang yang lepas bebas berarti hidup hanya diserahkan kepada penyelenggaraan Tuhan. Kita diminta juga supaya kita dapat memiliki hati yang sederhana. Hati yang sederhana berarti hati yang sungguh bergantung kepada belas kasih Tuhan. Kita juga diminta untuk menyadari diri bahwa kita bukanlah siapa-siapa. Kita hanya berarti karena Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, sekarang tinggal bagaimana kita dapat mengambil suatu keputusan. Masih mau ikut Kristus dan ajarannya, meskipun itu terlihat berat dan penuh dengan tantangan, namun pada akhirnya membawa kebahagiaan, atau kita justru lebih memilih hidup dalam kegelapan yang seolah-olah ditutupi oleh kesenangan-kesenangan sesaat yang membuat kita lupa bahwa kita ini adalah pilihan Tuhan. Semoga melalui sabda ini kita sungguh-sungguh dimampukan oleh Tuhan sendiri untuk lebih mengutamakan hidup
dalam bimbingan dan cinta kepada Tuhan. Semoga